Menghadapi anak susah makan memang memerlukan kesabaran dan strategi tersendiri. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang tua untuk mengetahui penyebab anak susah makan dan cara mengatasinya, supaya kebutuhan nutrisi anak bisa tetap terpenuhi. Nah, untuk tahu penyebab dan cara mengatasinya, simak video ini sampai selesai ya. Halo, saya Dr. Santi dari Halo Dokter. Anak-anak biasanya mulai susah makan atau jadi picky eater ketika masuk usia 1 tahun. Namun, ada juga anak yang baru mulai susah makan ketika usianya 2-5 tahun. Siapa nih orang tua yang pernah menghadapi hal ini? Gak usah berkecil hati ya bun, ya. Bunda dan ayah gak sendirian kok. Dan di akhir video ini, saya akan kasih tipsnya, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk seluruh orang tua yang lagi menghadapi anak susah makan nih. Oke, saat menghadapi anak susah makan, pertama-tama bunda dan ayah perlu cari tahu dulu tuh apa penyebabnya. Soalnya kan penanganannya harus disesuaikan sama penyebabnya. Nah, setiap penyebab memiliki pendekatan atau cara mengatasi yang berbeda. Sebelum saya jelasin berbagai penyebabnya, saya punya info nih. Kalau bunda dan ayah mau tahu lebih banyak soal tumbuh kembang anak, atau mungkin informasi kesehatan lain, tanyakan aja langsung ke dokter lewat chat di aplikasi Halo Dokter. Di layanan telemedicine pada aplikasi Halo Dokter, pilihan dokternya ada banyak banget, mulai dari dokter umum, dokter spesialis, hingga dokter gigi dan psikolog. Lengkap banget kan? Mau tanya apa aja juga boleh, karena dokternya bakal jelasin sampai bunda dan ayah benar-benar paham. Gak usah ngerasa malu atau sungkan, soalnya chat dokter di aplikasi Halo Dokter bakal dijaga kerahasiaannya. Udah gitu, respon dokternya juga cepet loh, gak sampai 5 menit udah ada jawaban. Kalau memang dibutuhkan, dokter dapat meresepkan obat sesuai kebutuhan bunda dan ayah, yang bisa ditebus di apotek maupun fitur AloShop. Terus, kalau dokternya ngerasa bunda dan ayah perlu pemeriksaan atau penanganan lebih lanjut, bisa juga tuh diarahin buat janji konsultasi tatap muka di klinik ataupun di rumah sakit lewat aplikasi Halo Dokter. Buat nikmatin berbagai fitur bermanfaat dari Halo Dokter untuk kesehatan bunda dan ayah sekeluarga, tinggal download aja aplikasinya di Google Play maupun App Store. Oke, lanjut ke pembahasan ya. Kalau ngomongin soal penyebab anak jadi susah makan, wah ada macam-macam nih dan bisa bervariasi banget. Saya coba jelasin penyebabnya satu persatu beserta cara mengatasinya ya. So, bunda dan ayah, make sure untuk simak informasi ini baik-baik. Terus, kalau memang nanti dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk di-share sebanyak-banyaknya ke kerabat yang membutuhkan info ini ya. Sekarang kita bahas penyebab pertama anak susah makan, yaitu mungkin karena si kecil belum terbiasa sama aktivitas makan. Soalnya gini, buat anak, makan itu kan kayak suatu skill yang baru dia kuasain. Jadi ngejalaninnya ya sesuai sama minatnya dia. Kalau dia ngerasa aktivitas makan itu ngebosenin, bisa aja dia nggak mau makan. So, bunda dan ayah, jangan heran kalau anak kelihatannya doyan banget sama makanan yang disediain hari ini, tapi besoknya ditolak mentah-mentah. Bukan berarti makanannya nggak enak atau dia nggak doyan, tapi mungkin minat dia buat makan lagi naik turun aja. Nah, untuk menanganinya, bunda dan ayah perlu lebih bersabar dan jangan paksa si kecil untuk makan. Kalau seharian nggak makan, nanti kekurangan nutrisi dong dok. Nah, daripada mikirin nutrisi harian, mending bunda dan ayah coba hitung nutrisi yang udah dia dapetin selama 1 minggu terakhir. Kalau emang dirasa cukup, nggak usah khawatir berlebihan ya. Lanjut ke penyebab kedua, karena dia pilih-pilih menu makanan. Anak yang baru mulai makan kan masih belum terbiasa sama berbagai rasa dan tekstur makanan. Bisa aja dia lebih suka sama rasa tertentu, tapi nggak suka tekstur tertentu, atau sebaliknya. Buat mengatasi hal ini, bunda dan ayah disarankan untuk mengenalkan berbagai jenis makanan baru secara perlahan pada si kecil. Jangan langsung nyerah ya kalau baru ditawarin sekali, terus dia langsung nolak. Bisa aja setelah ditawarin beberapa kali, dia jadi mulai tertarik dan mau makan jenis makanan baru. Meski begitu, ya jangan dipaksa juga kalau setelah berkali-kali ditawarin tetap nggak mau. Terus salah satu trik supaya si kecil lebih tertarik sama jenis makanan baru adalah dengan cara disajiin bareng makanan favoritnya. Tapi ingat, hindari ngasih makan si kecil terlalu dekat sama waktu tidurnya. Selain gak baik untuk saluran cernanya, rasa ngantuk pas lagi ditawarin makan juga berpengaruh sama minat si kecil untuk coba makanan baru. Penyebab ketiga anak susah makan adalah karena si kecil maunya cuman makan fast food saja. Karena rasanya yang kuat, makanan kayak burger, ayam goreng, es krim, dan minuman bersoda umumnya lebih mudah disukai anak
ketimbang makanan sehat seperti sayur atau buah. Wah, ini sih kadang-kadang orang tuanya juga ya. Padahal makanan kayak gitu lebih banyak mengandung garam, gula, dan lemak atau kolesterol ketimbang nutrisi penting seperti protein, vitamin, dan mineral. Kalau dibiarin makan fast food terus, apalagi kalau berlebihan, ini bisa ningkatin resiko si kecil mengalami diabetes, obesitas, dan tekanan darah tinggi di kemudian hari. Kalau kayak gini, solusinya ya jangan sampai bunda dan ayah sering-sering nyimpen makanan fast food di rumah. Mungkin kalau bunda dan ayah suka pesen fast food lewat ojol dengan tujuan dimakan sendiri, anak-anak tuh merhatiin loh, bunda dan ayah suka makan apa. Ujung-ujungnya jadi nolak makanan yang bunda dan ayah siapin khusus buat si kecil, dan maunya nyobain makanan bunda dan ayah terus. Jadi, jangan cuma nyiapin makan sehat buat anak saja ya, tapi bunda dan ayah juga harus nyontohin makanan sehat di depan si kecil, supaya dia lebih terbiasa dan mau meniru kebiasaan baik itu. Sebelum kita lanjut ke penyebab berikutnya, saya mau minta tolong ke bunda dan ayah yang lagi nonton sekarang nih buat subscribe ke channel YouTube Halo Dokter. Nyalain juga lambang lonceng notifikasinya, supaya bunda dan ayah bisa dapat update pas kita upload video baru di channel ini. Lanjut, penyebab keempat. Anak susah makan bisa juga karena kemarin abis makan banyak. Jangan heran, ini sebenarnya umum banget loh dialami anak usia 1-3 tahun. Bisa aja hari ini dia kelihatan doyan banget makan, besoknya dia malah nggak doyan apa-apa. Nggak usah khawatir ya bunda dan ayah. Pada kasus kayak gini, bunda dan ayah nggak perlu maksa si kecil untuk makan saat itu juga. Bunda dan ayah bisa coba kasih batas waktu. Misalnya, bilang 1 jam lagi harus habis ya, atau sebelum main harus sudah selesai makan. Selain itu, batasi konsumsi jus, buah kemasan, dan susu. Soalnya, minuman tersebut bisa bikin si kecil lebih gampang kenyang, jadinya nggak mau makan yang lain. Masuk ke penyebab kelima, yaitu mungkin karena ia lagi doyan satu jenis makanan aja. Pernah nggak sih ada di situasi dimana si kecil cuma mau makan satu jenis makanan aja sampai berhari-hari? Ditawarin makanan lain nggak mau, maunya makanan yang itu-itu aja. Sebenarnya ini masih wajar kok, soalnya anak biasanya cenderung nggak tertarik sama rasa yang belum dia kenalin. Meski begitu, jangan dibiarin aja. Soalnya anak butuh mengkonsumsi berbagai variasi jenis makanan supaya nutrisinya lengkap. Kalau emang kayak gini, bunda dan ayah jangan nyerah untuk nawarin pilihan makanan lain. Tapi jangan sampai dipaksa atau dimarahin kalau dia nggak mau. Satu triknya nih, coba sajiin makanan lain di piring yang sama dengan jenis makanan yang dia suka. Bisa juga coba dicampur, terus lama-kelamaan kurangin porsi makanan yang dia suka dan perbanyak jenis makanan barunya. Terus buat anak yang lebih gede, bunda dan ayah boleh tuh ajak dia ikut belanja ke supermarket. Biarin aja dia pilih makanan yang dia mau, tapi tentuin kategorinya. Misalnya, bisa minta si kecil untuk pilih 2 jenis buah dan sayuran sama 1 jenis camilan. Pas udah sampai rumah, ajak juga si kecil buat nyiapin makanan yang dia pilih tersebut sebelum dimakan bersama keluarga. Hal terakhir yang mungkin menyebabkan anak susah makan adalah bosan sama jenis makanannya. Nah, ini kebalikannya nih sama poin sebelumnya. Kalau yang tadi, dia maunya itu-itu aja. Kalau sekarang makanan yang biasanya dia doyan banget, tiba-tiba dia malah nggak mau. Nggak perlu panik, ini biasanya cuma sementara kok. Terus jangan diartikan dia udah nggak mau sama sekali sama makanan itu. Jadi, bunda dan ayah masih bisa kok tawarin makanan itu lagi di hari-hari berikutnya. Itu tadi berbagai penyebab anak susah makan serta cara mengatasinya. Terus, untuk menambah selera makan pada si kecil, ada beberapa tips yang bunda dan ayah dapat lakukan. Pertama, luangkan waktu untuk makan bersama keluarga secara rutin supaya si kecil bisa lihat dan mencontoh orang di sekitarnya yang makan berbagai jenis makanan sehat. Yang kedua, buatlah jadwal makan yang tetap, yaitu 3 kali waktu makan utama dan 2 kali makan camilan setiap hari. Contoh jadwal makannya bisa seperti ini. Tips ketiga, biarkan si kecil makan sendiri. Biar nggak berantakan, coba siapin makanan yang gampang dipegang dan dimasukkan ke mulut. Keempat, siapkan makanan si kecil dalam porsi kecil dulu. Kalau dia berhasil habisin, jangan lupa kasih pujian dan tawarin untuk boleh nambah secukupnya. Kelima, gunakan perlengkapan makan dengan gambar dan warna menarik atau yang dia sukai. Tips keenam, kalau memungkinkan, coba ajak anak-anak lain seumur dia untuk makan bareng, biar dia bisa lihat gimana kebiasaan makan anak-anak lain.
Yang ketujuh, jauhkan televisi, permainan, binatang peliharaan, dan hal-hal lain yang bisa bikin dia nggak fokus pas lagi makan pada jam makannya. Tips terakhir, ajak si kecil untuk ikut belanja, masak, hingga nyajiin makanan di meja makan. Dengan begitu, mudah-mudahan dia jadi lebih tertarik dan penasaran dengan makanan yang dia buat sendiri. Nah, sampai segitu dulu aja informasi yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga setelah menonton tayangan ini, Bunda dan Ayah nggak khawatir lagi ya kalau si kecil susah makan. Tapi kalau susah makannya yang dialami si kecil sangat mengkhawatirkan, sampai-sampai nggak ada makanan dan minuman yang mau dikonsumsi si kecil. Apalagi kalau sampai dia kelihatan lemas, mending periksakan langsung ke dokter anak ya. Oke deh, kalau Bunda dan Ayah punya saran tentang topik lain yang perlu dibahas oleh dokter Alo Dokter, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Hidup sehat bersama Alo Dokter.